Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk isi ma'rifah selanjutnya yaitu al-ismul mausul ya. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah faslun al-ismul mausul maftaqara ila silatin wa aidin. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan kepada silah, yaitu silah mausul, dan aid. Ya nanti ada pembahasan penjelasan apa itu silah dan aid ya. Wa durbani ada dua jenis, nasun wa mustarok. Pertama nas, tegas ya, dia tegas untuk satu jenis ya. Dan mustarok dia bersama-sama untuk bisa beberapa jenis. An-nasu samaniyatu alfadin, yang nas ini ada 8 lafadz. Ya, jadi ada satu jenis yang isi mausulnya lebih dari satu. Pertama, alladzi lil mufrad al mudzakkar. Contohnya alladzi untuk mufrad mudzakkar, wallati lil mufradatil muannasah untuk mufrad muannas, waladani lil musannal mudzakkar, walatani lil musannal muannas fi halati rafi. Aladani untuk musanna mudzakkar, alatani untuk musanna muannas ketika rafa. Walataini fi halatai nasbi wal jarri. Aladaini dan alataini ketika nasab dan jar. Yang jamak insyaallah di pembahasan selanjutnya ya. Ini baru yang mufrad dan musanna. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah faslun fi bayanil ismil mausul wasilatihi. Pasal tentang penjelasan isi mausul dan silahnya. Qala al-Alawi fi syarhil jami', al-Alawi dalam syarah al-Jami' as-Shaghir ya, karya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham punya kitab al-Jami' as-Shaghir yang isinya itu hampir sama dengan Audhul Masalik, cuman dia bentuknya lebih ringkas ya, lebih ringkas dan matan tersendiri atau kitab tersendiri. Kemudian di syarah namanya Sirajul Munir ya, As-Sirajul Munir. Beliau pensyarah mengatakan wal ghoradu min wada'il mausul wasful ma'arifi bil jumali. Tujuan dari dibuatnya isim mausul adalah mensifati isim ma'rifah dengan kalimat. Ya, karena kalau kalimat atau jumlah itu tidak bisa mensifati isim ma'rifah ya, harusnya nakiroh. Nah, supaya bisa maka memakai bantuan isim mausul sehingga dia bisa mensifati isim ma'rifah. Walihadam tana'a hadfus silah. Oleh sebab inilah silah mausul tidak boleh dihapus. Begitu juga isim mausulnya ya. Ya, kalau mau dihapus dua-duanya, silah mausul dan isim mausul, dengan syarat ada petunjuknya. Waqtalafu fima ta'arufa bil mausul, dan para ulama berbeda pendapat apa yang menjadikan isim mausul itu ma'rifah. Jadi setiap isim ma'rifah itu ada sebab mengapa dia ma'rifah ya. Jadi perlu dipertanyakan, ini mengapa ma'rifah? Karena dia keluar dari hukum asal. Hukum asalnya nakiroh. Nah, ketika keluar dari hukum asal maka perlu ditanyakan mengapa dia keluar dari hukum asalnya. Fakilah huwa ma'rifatun bil wada'i. Yang pertama dia ma'rifah karena proses pembuatannya ya. Dia nawadal mausul ala an yutliqahul mutakallim. Karena pembuatan isim mausul itu adalah didasari apa yang diutarakan oleh yang berbicara, ala ma ya'taqidu anal mukhataba ya'rifuhu. Di atas keyakinan bahwasanya yang diajak bicara itu mengetahuinya.
Bikaunihi mahkuman alaihi bihukmin ma'lumil husuli lahu, di mana perkaranya itu dihukumi dengan hukum yang sudah maklum terjadi baginya, bagi yang lawan bicara itu sudah mengetahui ya. Ya, intinya dia sudah sama-sama tahu antara yang berbicara dan yang diajak bicara tentang kemakrifahannya isim mausul, maksudnya itu apa atau siapa gitu ya. Wakila bi'al finahwi, ada yang mengatakan pendapat kedua ya. Isim mausul makrifah karena ada al pada contoh alladzi dan allati. Nah, sebagian besar kan isim mausul pakai alif lam ya. Nah, ini menjadikan dalil bahasanya isim mausul makrifah oleh al. Wabiniyatiha finahwi man wama. Nah, kalau dia tidak ada alnya seperti man sama ma, ini diniatkan ya, diniatkan al pada contoh man dan ma. Wakila bisilah, ada yang mengatakan dengan sila mausul. Lianaha ma'udatun lil mukhatabi, karena sila mausul sudah diketahui oleh lawan bicara. Wa'al fi nahwi alladzi zaidatun lazimatun ghaliban. Adapun al pada contoh alladzi ya, itu tambahan menurut pendapat yang ketiga ini, yang harus ada biasanya, karena ada yang tidak ada ya, ada yang man, ada ma. Wa hadza ma alaihi jumhur wa wasahih, ini pendapat mayoritas ahli nahwu dan ini yang benar. Ya, kalau yang membantah itu mengatakan jumlah itu tidak bisa menjadikan sebelumnya itu ma'rifah ya. Misalnya dia jadi naat, jumlah kan bisa jadi naat, sedangkan man'utnya itu harus nakiroh. Nah, ketika man'utnya nakiroh diberi naat oleh jumlah, tidak serta-merta dia berubah jadi ma'rifah. Ya, ini intinya dia isim mausul ma'rifah gitu ya. Intinya ada penalasannya diperselisihkan. Al-ismul mausul huwa ma'ai ismun iftaqara ai ihtaja fi bayani musammahu ila silatin. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan atau perlu kepada penjelas musammahu yang dituju oleh sosoknya itu ya, yang sosok yang ditujunya butuh kepada silah mausul. Tattasilu bihi litukmila maknahu, yang bersambung dengannya, bersambung dengan isim mausul. Jadi silah mausul harus bersambung langsung dengan isim mausul, tidak boleh dipisah oleh kata yang lain ya. Untuk menyempurnakan maknanya, imma jumlatin khobariyatin au dzarfin au jarin wa majrurin tamaini awasfin sorry. Nah, ini silah mausul itu bisa jumlah khobariyah, baik itu ismiyah atau fi'liyah, tapi harus khobariyah ya, tidak boleh insaiyah. Kemudian bisa dzaraf, yaitu dzaraf zaman, dzaraf makan ya. Ya, tergantung nanti syarat-syaratnya, itu nanti masih ada syarat-syaratnya, apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian jar majrur yang tam. Ya, ini tama ini bisa maksudnya dzaraf dan jar majrur yang tam gitu ya. Karena ada dzaraf yang tidak tam ya. Begitu juga jar majrur yang tidak tam. Atau sifat yang sore. Sifat sore ya isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya ya. Yaitu nanti ada isim mustaq yang diperselisihkan apakah bisa jadi silah mausul atau tidak gitu ya. Wa ila aidin, dan yang kedua selain butuh kepada silah mausul juga butuh kepada aid atau bahasa lainnya robit ya. Tastamilu alaihi tilka silah, yang dikandung oleh silah mausul. Jadi nanti aidnya bisa rofa, nasab, bisa jar ya.
Wal muradu bihi dhamirun ya'udu al mausul li rabti silati bihi. Maksudnya adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul untuk mengikat silah mausul dengan isim mausul. Ya, ini pembahasan tentang kalau di Mughni Labib itu ada susunan yang harus ada pengikatnya, biasanya berupa dhamir ya. Susunan apa saja yang harus ada pengikatnya. Di situ dijelaskan panjang lebar secara detail ya. Waqad qila inna Syarafuddin Muhammad bin Unain marido. Nah, ini cuman kisah untuk pendukung dari makna di atas ya. Jadi ya, Syarafuddin Muhammad bin Unain pernah sakit, fakata bailal malikil mu'adzam, kemudian menulis surat kepada raja yang diagungkan. Beliau mengatakan nulis syair ya. Undur ilayya bi aini maulan lam yazal yuwallin nada wa talafa qabla talafi. Anakalladhi ahtaju ma yahtaju faqtanim du'ai wa sana al-wafi. Ya, intinya di situ ada aku seperti alladhi yang perlu kepada apa yang dia perlukan. Fajal malikul mu'adzam ya'udu, kemudian setelah menerima surat ya, raja yang diagungkan ini datang dan menjenguk beliau. Wa ma'ahu alfu dinar, sambil membawa 1000 dinar, koin 1000 dinar ya. Wa qala lahu antal ladzi wa anal a'id wa hadisilah. Kemudian raja tersebut mengatakan, engkau adalah alladzi, aku adalah al-a'id, sedangkan ini 1000 dinar sebagai silahnya. Wa tarajul musanifu bil ismil mausul anil mausulil harfi fa innahu wa in iftaqara ila silatin la yahtaju ila a'idin. Nah, sini penulis membatasi isim mausul dari isim dari huruf mausul ya. Jadi ada huruf mausul, ada isim mausul. Huruf mausul itu maksudnya masdar, huruf masdariyah ya. Huruf masdariyah ya, walaupun huruf masdariyah ini perlu sama-sama seperti isim mausul, yaitu butuh kepada sila mausul, tapi dia tidak butuh kepada a'id. Ya, kalau ada a'id itu pasti nanti isim mausul. Nah, kalau tidak ada a'idnya, ya ini nanti yang jadi muskilah ya, jadi permasalahan, karena nanti isim mausul pun a'idnya bisa dihapus, sehingga wujudnya sama persis antara isim mausul dan huruf mausul. Ya, nanti bedanya di maknanya ya. Kalau huruf mausul itu dimaknai kepada masdar ya. Sedangkan isim mausul itu lebih kepada pelaku atau objeknya ya, atau yang semisalnya. Qala Ibnu Hisham wal mausulul harfi kullu harfin uwila ma'asilatihi bil masdar. Ibnu Hisham dalam Audul Masalik ya mengatakan huruf mausul adalah semua huruf yang bisa ditakwil bersama silahnya. Ya, silahnya nanti bisa isim anna atau dan khobarnya ya, atau fiil ya, silahnya itu bisa ditakwil sebagai masdar sharih. Ya, ini sudah dibahas di terjemah Mulakhos ya, di program Mulakhos. Di situ sudah Ana bawakan tentang semua huruf mausul dan cara mentakwilnya. Qala Abdul Rauf Al-Munawi wal asahu annaha khamsah. Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan yang paling sahih huruf mausul itu ada 5, huruf masdarnya itu ada 5. Waqad nadzamtuha biqauli. Ini Ana belum pastikan apakah pakai tasdid atau tidak ya, nanti bisa dicek lagi. Nadzamtuha atau pakai
atau tanpa tasdid. Mausulun al harfi khamsatu harufin hiya an wa anna wa kai wa ma fahfat walau hiya an wa anna wa kai wa ma fahfat walau. Mausul kita yang huruf, yaitu huruf mausul, ada 5 huruf, yaitu an, anna, kai, ma, maka hafalkanlah, dan lau. Jadi ada 5 ya, an, anna, kai, ma, dan lau. Kalau di seharusnya ada satu lagi, yaitu hamzah taswiyah ya, hamzah taswiyah. Fa'anal maftuhatul musaddadatu wa misluha al-mukhaffafatu minas sakilah tu'awalu ma'a ma'mulaiha bimasdar. Kemudian anna yang di fathah dan di tasdid, dan yang misalnya yaitu yang mukhaffafah minas sakilah, yaitu tidak tasdid, bisa ditakwil bersama 2 makmulnya ya. Kalau an itu masuk ke fiil, jadi makmulnya 1. Kalau anna 2 ya, makmulnya ada 2. Ini bisa ditakwil dengan masdar. Fa'in kana khabaruha mustaqon min ismin aw fi'lin mutasarrifin fal masdaru mu'awwilu min lafdihi. Kalau khabarnya isim mustaq atau fi'il mutasarrif ya, maka masdarnya yang menakwilnya itu berupa lafad. Ya, berupa lafad masdarnya itu ya. Misalnya Ana Zaidan qaimun ya, Ana Zaidan qaimun berarti qiyamu Zaidin, langsung diambil dari masdar isi mustaqnya ya, qaimun jadi qiyamu Zaidin gitu ya. Antasuma berarti siamuka gitu ya. Wa in kana jamidan isman au fi'lan, kalau isimnya jamid bukan mustaq ya, atau fi'il jamid, uwila bil kaun, maka ditakwil dengan kaun. Kabala goni ana zaidan akhuka, nah itu ada ana zaidan akhuka. Akhu kan dia jamid, isim jamid, maka takwilnya kaunuhu akhuka, kaunu zaidin ya, maksudnya kaunu zaidin akhuka. Wa in kana dzarfan aw majruran, kalau dzarf atau jar majrur, uwila bil istiqrar wa nahwihi, ditakwil dengan istiqrar dan sejenisnya ya. Misalnya anna zaidan fil masjidi, berarti istiqraru zaidin fil masjidi. Misalnya balagoni anna zaidan fil masjidi, berarti balagoni istiqraru zaidin fil masjidi. Wa huwa ay al-ismul mausul darbani, kemudian isim mausul ada 2, yaitu nas fi maknahu la yatajawazuhu ila ghairihi, yaitu tegas pada maknanya, tidak melampaui kepada yang lainnya. Wa mustarak baina ma'anin mukhtalifah bilafdin wahid. Yang kedua mustarak, yaitu bersama-sama antara beberapa makna yang berbeda dengan satu lafaz. Yang mustarak itu seperti man sama ma ya, dia mustarak. Fanasu sama niatu al-fadin wahiyya alladhi lil mufrad al-mudzakkar al-akili wa ghairihi. Yang nas ini ada 8 lafaz, yaitu yang pertama alladhi untuk mufrad mudzakkar yang berakal dan tidak berakal. Walati lil mufradatil muannasatil akilati wa ghairiha, alati untuk mufrad muannas berakal dan tidak berakal. Walaka fi ya'il ladzi walati wajhani al-isbat wal hadfu. Nah, engkau boleh untuk ya-nya alladzi dan alati 2 cara baca, bisa ditetapkan atau dihapus. Ya berarti alladzi atau alladzi gitu ya. Wa indal hadfi yakunu hadful ladzi qablaha imma maksuran kama kana qablal hadfi wa imma sakinan. Nah, ketika dihapus huruf sebelum ya itu bisa dikasroh sebagaimana sebelum dihapus, dan bisa sukun. Ya berarti bisa
alladzi atau alladz gitu ya. Jadi tak sama dalnya boleh kasroh boleh sukun. Waladani lil musanna mudzakkar waladani lil musanna muannas fi halati rafi. Aladani untuk musanna mudzakkar, alatani untuk musanna muannas ketika rofa. Waladaini lil musanna mudzakkar waladaini lil musanna muannas fi halati nasbi wal jarri. Aladaini untuk musanna mudzakkar, alataini untuk musanna muannas ketika nasab dan jar. Wal asahu annahuma laisa musannayaini haqiqatan. Yang benar keduanya itu bukan musanna secara hakiki. Wa nama ji'a bi ma ala surati musanna marfu fi alati rafi. Tapi dia didatangkan dalam bentuk musanna marfu ketika rofa wa ala surati musanna majrur wal mansub fi halatil jarri wal wan nasbi. Dan dalam bentuk musanna majrur dan mansub ketika jar dan nasab. Kama taqaddama fi dzani wa tani. Nah ini sama persis ya. Taklil atau ilat sebabnya pada dzani dan tani yang sudah lewat. Wal aslu fi ma isbatun nun mukhaffafatan wa yajuzu hasfuha wa isbatuha musaddadatan. Nah untuk hukum asalnya atau yang sering dipakai itu nunnya ditetapkan dan ditakfif ya, tidak distasdid. Tapi boleh juga dihapus nunnya. Jadi jadinya alladza sama allata. Dan boleh juga ditetapkan nunnya tapi dia di tasdid. Jadi ada 3 cara baca. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.